Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di Masjid Sebuah Penggelar dengan sehat dan tanpa suatu halangan apapun. Selamat datang salam diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari nanti. Yang hormat pengurus takmir Masjid Sebuah Penggelar yang mengisi kajian pada sore hari ini, Ustaz Muhammad Huda Setiawan, selaku dosen Universitas Muhammadiyah Universitas Darussalam Gontor dan Direktur Pengasuh Pondok Pesantren Darul Naqab Muhammadiyah Gontor. Selanjutnya, giliran saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga kajian dengan tema berbeda-beda tetapi tetap berbudi hingga pukul 17.47. Dan informasi kegiatan di Masjid Sebuah Penggelar. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kajian pada sore hari dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua itu pembacaan ayat suci Al-Quran kepadanya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تسمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki acara yang selanjutnya yaitu kajian dengan tema berbeda-beda tentang tingkat bersuci kepada Bapak Menteri. Oh ya, matur suwun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
jajaran pengurus daripada Masjid Sewo Menggalan yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah seluruh jamaah kajian di Masjid Sewo Menggalan yang insyaallah semuanya dalam keadaan yang sehat, tidak ada yang kurang suatu apapun. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan izinnya kita bisa bertemu bermuajahah dalam satu majelis ilmu ini bersama-sama yang disebut dengan kajian menjelang berbuka bulan Ramadan ini, namanya separuh nafas, gitu ya Mas. Kajian separuh nafas, bukan seutuh nafasnya, separuh nafas. Oke, luar biasa Ibu Bapak. Tidak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa selalu bisa iktibar pada sunnah-sunnahnya. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, yang ngapunten derek matur. Ini memang saya bilang luar biasa kajian-kajian di Sewo Menggalan, sampai ada satu nama yang muncul secara unik ya, kajian separuh nafas. Dari situ kami secara pribadi melihat pasti banyak anak muda di sini, karena nama-nama yang diusung yang muncul juga adalah nama-nama unik. Nah, maka saya yakin anak-anak muda yang menggerakkan, memakmurkan masjid ini pasti banyak, dan ini kelihatan. Alhamdulillah, antara yang generasi apa Mas? Jangan Z ya, Gen Z ya, Gen Z dengan generasi milenial. Saya milenial ini ya, generasi milenial, dan persentase dengan generasi baby boomers mungkin ada juga ya. Ada yang sepuh-sepuh gitu ya. Tapi nampaknya yang Gen Z juga banyak, Masya Allah. Alhamdulillah, satu kesyukuran. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, yang ngapunten, sore hari ini kajian kita, judul yang diberikan kepada kami adalah berbeda-beda namun tetap berbudi. Saya tidak bisa menolak, dan saya berusaha untuk bisa menyampaikan sejauh yang saya mampu nantinya. Karena Ustadz Yusuf itu sebenarnya WA saya berkali-kali, qadarullah saya pas tidak bisa terus, dan alhamdulillah sore hari ini diberi kesempatan untuk bisa silaturahmi dengan Ibu Bapak Setoyo jamaah Masjid Sewo Menggalan. Dan ini adalah akan terus berlangsung sampai hari terakhir Ramadan ya Mas, atau sampai terakhir nanti kajian menjelang berbuka, atau ini terakhir besok? Terakhir besok ya. Oke. Ya. Dan nampaknya apa yang dibaca oleh qori tadi Ibu ngertos betul ini tadi yang dibaca oleh qori ini surat apa Bu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti dapat takjilnya double. Ibu-ibu ngertos ini tadi yang dibaca oleh qori'nya surat apa? Karena saya mengangkat salah satu ayatnya juga sama dengan surat yang sama itu. Udah dibaca sama qori'nya. Ini satu hati kita, bukan separuh nafas. Separuh sama separuh jadi seutuh ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang tahu ini tadi surat apa yang dibaca oleh qori'nya? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, terus sampai ayat ke-17 ya Mas tadi. 18 ya. Akhir dari surat ini ya. Ada yang tahu Bu atau Bapak surat apa? Kalau saya tanya Gen Z nggak sampai 1 menit sudah bisa, karena langsung buka HP. Kalaupun nggak hafal nggak apa-apa, buka HP dapat ketemu langsung. Bu, surat Bu? Ada suara di belakang ini. Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Ayatnya tadi kalau nggak salah mulai dari ayat 10 atau 9 ya Mas ya? Ayat 9, dari ayat 9 sampai akhir dari surat Al-Hujurat ini. Al-Hujurat yang bermakna kamar-kamar. Dan sore hari ini insya Allah kami mencoba untuk sharing nanti sampai pukul 17.40 ya Mas ya. 17.50 ya. Masih ada sekitar
40 menit ke depan. Nah, iya. Saya kalau tadi dibaca panjang dari mulai ayat 8 sampai ayat 18 ya Mas. Oke. Saya mengutip satu ayat aja lah. Mari kita kupas bareng-bareng. Ini adalah di surat Al-Hujurat ayat ke-13-nya. Jadi waktu kemarin WA dari Mas Lukman gitu, Mas Lukman ya WA ke saya, terus ada flyernya itu dan teman-teman nampaknya ingin mencoba mengangkat tema berbeda-beda namun tetap berbudi. Nah, terus saya tiba-tiba teringat aja surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Karena tapi meskipun saya mencoba memahami ya Mas, nanti mungkin bisa sesuai dengan harapan atau tidak, mohon maaf. Saya mencoba untuk sharing saja kajian sore hari ini yang saya pahami, mudah-mudahan nanti sedikit banyak bisa saling berbagi ilmu. Iya, karena yang saya coba pahami dari tema berbeda-beda di situ menjadi lebih luas lagi. Jadi bukan hanya sekedar di lingkup umat Islam, tetapi juga umat manusia secara keseluruhan. Sehingga saya mengutipnya ayat 13-nya karena bunyinya ya ayuhan nas. Kalau ayat sebelumnya ada ya ayyuhalladzina amanu, khusus orang-orang yang beriman saja. Nah, kalau ini ya ayuhan nas. Oke. Ibu bapak saged anu nggih ketinggal menika nggih. Nah, oke. Niki saya bacakan ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Surah Al-Alim. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, ayat 13 dari surat Al-Hujurat ini kita semuanya masuk panggilan pesannya Allah ini. Ini kan pesannya Allah ya, ini kalamullah, ini perkataannya Allah. Perkataannya Allah ini ada tujuan orang yang dipanggilnya atau mukhotabnya siapa. Nah, karena kata kuncinya adalah wahai manusia, maka siapapun juga yang merasa dirinya manusia masuk dalam pesan ayat ini. Tidak pandang bulu apapun, Anda merasa jadi manusia, Anda masuk dalam ayat ini. Kan gitu nih. Yang termasuk manusia mau dari bayi sampai tua, mau apapun generasinya, mau dari negeri manapun juga, ini masuk ke dalam ayat ini. Ada pesan Allah di sini. Apa pesan Allah yang paling utama? Pesan Allah yang paling utama di sini adalah memberikan warning, memberikan satu zikro, satu ajakan untuk mengingat kembali bahwa kita semuanya ini berawal dari sebuah identitas, yang identitas itu mungkin berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, ini saya sambil jalan slide selanjutnya gitu. Pertama, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, kita mendapatkan satu pesan di situ adanya perbedaan identitas. Nah, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita ini memang memiliki identitas yang berbeda dari makhluknya yang lain. Nah, Ibu Bapak, manusia itu hanya satu dari antara sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan. Ada apa aja itu? Ada malaikat, jin, hewan,
alam semesta, tumbuhan banyak ya. Yang paling mendasar perbedaannya nopo ibu bapak? Kalau jin dicipta dari nopo? Api. Nah, kalau malaikat dicipta dari cahaya, manusia dicipta dari tanah. Mana yang lebih baik ibu bapak? Nah, kira-kira dari semua makhluknya ini yang paling hebat mana ya? ada satu makhluk ciptaan Allah yang ngaku dirinya paling hebat. Nah, sinten niku bapak? Iblis mas, betul. Apa kata iblis? Ana khairun minhu, aku luweh apik tinimbang dia manusia yang hanya dari tanah. Katanya api itu lebih hebat daripada tanah. Padahal Allah tidak pernah mengatakan seperti ini. Ini salah satu sombongnya iblis. Oke, tetapi saya sampaikan ibu bapak yang dimuliakan Allah, perbedaan identitas manusia itu secara individu yang paling mendasar adalah nopo. Tadi yang disebut di dalam Al-Quran gender. Nah, gender itu bahasanya juga kalau dalam formulir namanya jenis kelamin. Itu hanya ada dua, ibu bapak. Qurannya sebut tadi di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Al-Quran menegaskan bahwa gender bagi manusia hanya ada dua, yaitu laki-laki, di dalam bahasa Arabnya disebut zakarun. Kalau perempuan itu dalam bahasa Arabnya ayat itu disebut unsa. Meskipun ada juga bahasa Arab lain daripada zakarun, yaitu rojulun. Atau unsa bahasa lainnya juga ada mas, namanya mar'atun. Nah, makanya ada namanya mar'ah. Ada teman yang namanya mar'ah? Oh, enggak ada ya? Oh, tapi jangan keliru antara mar'ah dengan mir'ah, itu nanti beda juga artinya. Kalau mar'ah itu cewek, kalau mir'ah itu cermin. Nah, jadi sedikit berbeda ya. Oke, tapi ibu bapak dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan beberapa fenomena yang ada di beberapa dunia lain, tempat lain. Jika ada di beberapa tempat yang mengakomodir jenis gender yang lain, maka sudah bisa dipastikan itu menyalahi aturan Al-Quran. Nah, ibu bapak, eten sing nate tindak dugi Thailand. Atau mas-mas mbaknya ada yang pernah pergi ke Thailand KKN atau apa gitu? Enggak ya mas ya? Jangan kaget kalau ke Thailand. Di sana kalau di Indonesia kan jenis kelamin dan lambang itu hanya dua, L atau P, Anda tinggal dicoret. Kalau di sana ibu bapak itu ada 18 jenis kelamin. Wah itu ngeri. Nah itu silsilahnya kayak gitu. Jadi aslinya ada cewek cowok, kemudian nanti ada cewek suka cewek, cowok suka cowok, atau cewek yang bergaya cowok, cowok yang bergaya cewek. Itu sah resmi oleh negara dan diakui. Saya sempat pernah mau ke Thailand, untung nggak jadi. Ya, dan kadang-kadang ini mas-mas dan mbaknya mungkin tahu ya, ada juga yang mereka itu berganti jenis kelamin. Aslinya laki-laki kemudian jadi perempuan, operasi plastik dan lain sebagainya, ya. Dan dia nampak menjadi seperti perempuan. Kalau di Indonesia itu ada juga, tapi yang nggak berubah suaranya. Siapa mas? Kenal nggak? Ada yang kenal mungkin. Nama aslinya itu Sopo ya. Terus siapa? Oh Fatah, nama aslinya Fatah. Terus berubah jenis kelamin, dia operasi plastik seluruh badannya, namanya jadi Lucinta Luna. Itu nggak kelihatan bu, kalau dia itu cowok aslinya, tapi memang sebenarnya aslinya cowok. Dan itu marah. Di Indonesia orang-orang seperti itu belum diakui. Eksistensinya secara sah legal formal negara belum, semoga tidak. Tapi di Thailand itu sudah diakui sampai ada 18 jenis kelamin. Oke.
Nah, ibu bapak, tetapi hati-hati, gerakan yang namanya LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, itu mereka terorganisir rapi dan mencoba untuk eksis muncul di permukaan. Nah, ini kalau saya nggak salah mendengar ya, ada juga nun sewu, ada skill perempuan itu bisa dikuasai oleh skillnya laki-laki sampai dia berdandan seperti perempuan. Itu nun sewu, ada cerita dari om saya, kulit saya itu mua itu loh, apa mua itu, tata rias itu ya, mua itu bahkan yang ngerias laki-laki itu lebih hebat daripada yang perempuan. Terus dia sendiri berhias itu persis seperti cewek. Nah, ini kan mengerikan ya. Ibu bapak dimuliakan Allah, kalau kita mengingat LGBT, itu kita mengingat kembali dulu ada zaman seorang nabi yang kemudian kaumnya dilaknat oleh Allah. Namanya adalah kaum Sodom ya, yang itu dikirim ke sana adalah Nabi Lut. Oke, intinya singkat cerita dari slide saya yang pertama ini, mari ibu bapak kita ingat surat Al-Hujurat ayat 13. Allah hanya menyatakan kita semua identitas sebagai manusia itu hanya terdiri dari dua gender. Kalau ada yang mengatakan, oh saya ini Pak sepertinya terjebak dalam tubuh yang keliru, enggak, itu bullshit ya, enggak ada yang seperti itu. Oke, karena Allah hanya sebut dua saja, laki-laki dan perempuan. Oke, perbedaan secara individu. Tetapi ibu bapak yang dimuliakan Allah, ada juga perbedaan yang bersifat komunal atau komunitas. Biasanya perbedaan secara komunitas, ya perbedaan identitas secara kelompok, ini sering dikaitkan dengan yang namanya suku atau bangsa atau ideologi tertentu atau sistem kepercayaan atau keyakinan tertentu. Itu biasanya menjadi satu hal yang menyatakan dirinya beda. Judulnya kan beda ya. Jadi aku duduk kelompok EKE. Ini merasa dirinya berbeda dari yang lainnya. Tetapi kalau kita kembali ke Qur'annya tadi ibu bapak, itu kalimatnya inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kemudian Allah katakan ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Allah katakan kami memang menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi memang Allah menghendaki kita ini berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku. Ada orang Jawa, ada orang Sunda. Saya tidak tahu kalau di kampus di UM Purworejo ada juga bersuku-suku ya Mas ya. Ada yang dari Sunda, Jawa, ada juga. Kalimantan, suku Dayak ada juga ya. Ini yang paling jauh dari mana Mas? Enggak ada di sini yang dari Dayak, enggak ada ya. Madura, oh enggak ada. Oh ada, Masya Allah. Itu saya bisa menebak kira-kira dia punya warung 24 jam. Oke, biasanya terkenal itu kalau warung Madura buka 24 jam. Itu ada di mana? Di Tambak itu kan ada itu. Warung Madura itu mau jam berapa aja buka terus ya. Oke, Ibu Bapak, kalau melihat gambar ini, kita di Indonesia itu dikenal dengan satu moto, namanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap. Oke, cek. Oh, habis ya? Mungkin baterainya habis. Ada. Oh ya. Cek. Mungkin baterainya habis. Sudah mau takjil ini kelihatannya. Oh, anu speakernya yang lapar. Oh ya, oke, siap. Ya. Oh ya. Ternyata yang puasa bukan hanya manusia, speaker juga harus dikasih makan. Oke, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, kembali ke yang tadi saya katakan.
Jadi kata-kata di dalam Al-Quran ja'alna, nah itu kan kembalinya ke Allah ya. Kami Allah lah yang memang menghendaki itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jadi kalau dunia ini hanya ada satu suku Jawa toh nggak menarik. Atau dunia ini hanya ada satu bangsa toh bangsa Korea, nah misalnya, ya nggak ada yang nonton K-pop nanti, semua jadi K-popers. Iya, jadi ibu bapak, karena Allah yang menghendaki, maka terjadilah banyak suku-suku dan kabilah-kabilah. Oke, saya tidak akan mengkaji tafsirannya, tapi saya hanya menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam ayat itu berdasarkan apa yang saya pahami. Kemudian, ibu bapak yang dimulakan Allah, kalau kita semua sudah tahu bahwa faktanya memang Allah yang menghendaki untuk banyak bangsa dan banyak suku, dan itu memang berbeda-beda, lalu bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Nah, bagaimana menyikapi perbedaan? Nah, kalau kembali ke ayat 13 dari surat Al-Hujurat, maka sikap yang paling benar adalah, nah ini saya kasih tebal di situ ya. Sikap yang paling benar kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran tadi adalah saling mengenal. Kalimatnya adalah li ta'arofu. Nah, bahasa Arab itu ibu bapak, asal akar katanya hanya 3, ain rofa, arofa ya'rifu. Nah begitu. Kemudian ada tambahan tak sama alif di tengah atau hamzah alif di tengahnya, jadi ta'arofa ya ta'arofu. Itu ada fungsinya, tak sama alif di tengah itu. Apa fungsinya? Fungsinya adalah litabadul, untuk saling. Saling itu berarti saya kenal jenengan, jenengan juga kenal saya. Saya ingin tahu tentang jenengan, jenengan juga ingin tahu tentang saya. Nah, inilah saling. Ta'aruf seperti itu ibu bapak. Maka sikap yang paling tepat adalah saling mengenal. Kalau saling berarti tidak ada yang merasa supreme, tidak ada yang merasa I am the best or I am better than you. You are nothing for me, nggak gitu. Konsepnya adalah kita saling. Anda punya kelebihan, saya acungi jempol kelebihan Anda. Anda punya kelemahan, aku akan bantu kelemahan Anda dengan kelebihan yang saya miliki. Kan mestinya begitu. Yang disebut secara jelas tanpa tafsir adalah laki-laki dan perempuan. Nah, memang betul mas, laki-laki dan perempuan ini harus saling mengenal juga. Tentu ada batasan-batasan, tidak bisa saling mengenal tanpa batas, tidak bisa ya. Sementara yang multi tafsir itu adalah suku bangsa karena mereka punya karakter masing-masing. Jadi syu'ub, qabail ya itu banyak sekali tafsirannya. Qabilahnya siapa? Kemudian ada yang mengatakan kalau di dalam tafsirannya Al-Hujurat 13, kabilah-kabilah suku Quraisy itu ada banyak. Kalau di konteks hari ini, kabilah itu bukan hanya suku Quraisy atau bukan hanya suku di Indonesia. Bangsa di dunia ini ada banyak sekali bangsa-bangsa dengan kelebihan karakternya masing-masing. Oke, namun lain halnya dengan perbedaan ideologi dan agama atau kepercayaan yang tidak disebut dalam ayat ini, berarti ada sikap lain terhadap ada yang menyatakan agama. Jadi agama dan ideologi tidak masuk di sini ya, hanya masuk syu'ub wa qabail. Terlepas dari itu ibu bapak, mas-mas dan bapak semua, kita diberikan penjelasan lanjutan bahwa kita tidak perlu kagetan. Atau bahasa Jepangnya gumunan gitu ya. Jadi ibu bapak, anak-anak, mas-mas dan bapak semua, kadang-kadang kita ini melihat ada bangsa lain lebih hebat, yuk gumun. Wih, kan gitu ya. Hebat men, wih. Atau kawan lain juga punya sesuatu yang lebih hebat dari kita gumun. Gumunan ini adalah hal yang tidak perlu kita munculkan. Mereka punya kelebihan, atau sebaliknya kita sombong karena kita lebih hebat dari yang lain, dari komunitas yang lain. Jadi kita merasa hebat. Ini juga jangan.
Coba kita lihat di sini, sejatinya kita di mata Allah itu sama. Allah menjelaskan bahwa dari kehebatan dan kekurangan masing-masing tadi, yang paling mulia di sisi Allah itu mereka yang bertakwa. Dan barometer takwa itu kan susah. Dari mana kita melihat orang ini bertakwa sekali ini? Wah, misalnya apa Mas? Kira-kira orang ini sangat memiliki iman tinggi. Wah, kira-kira barometer yang dilihat apa? Misalnya sholatnya sangat khusyuk sekali. Wah, Akbar misalnya. Oh, ini imannya hebat misalnya. Apakah itu? Belum tentu. Bisa jadi dia khusyuknya di hadapan manusia. Kalau di rumah enggak gitu juga. atau banyaklah, atau karena demi riya. Nah, dalam konteks anak-anak muda hari ini, hati-hati melihat perbedaan bangsa lain. Ada namanya shock culture. Apa Mas misalnya? Ini namanya apa Mas? K-pop. Oke. Nama kelompoknya? Masa nggak tahu? Oh, mbaknya yang tahu. Mbak-mbaknya yang di belakang ini nama kelompoknya apa Mbak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, sebenarnya tahu mereka, tapi sengaja tidak ngomong. Oke, kalau konser ini Bu sudah masuk, ada mau konser mereka ini, mau tiket berapapun juga dibeli kan? Namanya BTS. Nah, kalau ini Mas, aduh sedikit sensor, nggak apa-apa. Ada yang tahu? Ini grup apa namanya? Oh, ternyata di sini jamaahnya soleh-soleha semua ya Mas ya. Masya Allah. Ya, saya salah ngasih sampel ini. Ini anak-anak kecil aja tuh pada banyak yang tahu Bu. Ini kan K-pop Demon Hunters ya. Tahu ya? Yang lagunya itu loh. Ini tuh. Itu ini budaya luar yang masuk ke Indonesia, yang kita juga perlu hati-hati. Tidak selamanya kita harus mengikuti. Tapi anak saya baru SD kelas 1, kok udah hafal Mas lagu ini ternyata. Wah, kebobolan. Atau ada juga kalau yang dua gambar tadi sebelumnya itu kan dari budaya Korea ya. Kalau yang ini ada yang tahu Mas dari budaya mana? Ya, baratnya mana Mas? Amerika. Oh, jenengan kok tahu? Betul. Namanya ada yang tahu? Ini juga grup dancer. Kalau anak-anak muda kan juga dancer ya. Nah, ini grup dancer namanya Jabberwockies. Itu yang suka muter-muter di itu loh. Oh, terus gayanya gini, terus nanti kaki di atas, kepala di bawah. Ada yang bisa Mas? Saya bisa loh, kita coba loh. Iya, shock culture itu kadang-kadang kalau nggak kayak mereka nggak keren. Gitu loh. Jadi saya katakan shock culture itu anak-anak muda, tapi saya yakin jamaah di sini nggak ada. Apalagi jamaah mudanya Masjid Pemenggalan itu nggak kenal sama ini semua, keren lah. Saya skip aja kalau itu. Iya, karena kadang-kadang ada mulai masuk ke dalam pemahaman seperti ini. Oke. Perbedaan keyakinan. Nah, ada juga yang disebut dengan perbedaan keyakinan. Di Indonesia ini, kalau tadi adalah shock culture. Kalau kemudian kita juga melihat di Indonesia ini adalah negara multikulturalisme. Negara yang menganut adanya paham bahwa ideologi pandangan dunia ini yang mengakui menghargai merayakan keberagaman budaya, etnis, agama, ras sebagai rasionalitas sosial yang setara. Nah, oke. Nah, ada banyak ya Mas, ada 6 atau 7 sekarang. Saya agak berdiri sebentar. 10 menit. Nah, tinggal 10 menit. Oke, perbedaan keyakinan ini terus gimana kita menyikapinya? Ini sebenarnya yang paling penting saya ingin menyampaikan Ibu Bapak di sini. Karena konteksnya bagi saya berbeda tadi itu kembalinya kepada agama ya. Nah, Ibu Bapak dimuliakan Allah, Islam itu sebenarnya konteksnya sebagai din. Bahasanya dalam bahasa Arab adalah din. Inna dina indallahi al-Islam, kan gitu ya. Nah, kata din di dalam Al-Quran itu ada muncul sebanyak lebih ratusan kali, ya. Tetapi dia bukan hanya sekedar arti agama secara ritual.
Ibu bapak, mas mbak, yang kata pertama ini itu saya nyari di Google. Profesor AI aja bisa menyampaikan begitu, bahwa din itu tidak bisa maknanya sekedar agama. Kata din menurut Profesor Nakwib Alatas itu asal katanya dana ya dino dainun atau dinun yang berarti berhutang. Maksudnya apa ibu bapak? Saya jelaskan mawon biar cepat. Kita ini sebagai hamba makhluk ciptaan Allah, itu kita ini adalah layaknya orang yang sedang berhutang. Kepada siapa? Kepada pihak yang punya otoritas atas kita. Siapa yang punya kita? Allah. Nah, karena kita ini berhutang, maka kita punya ada kewajiban alamiah, yaitu ada hukum hutang piutangnya. Nanti juga ada pengadilannya kalau kita nggak bayar hutang, dan ada yang menyaksikan siapa yang membayar hutang. Oke, singkat kata, dalam tatanan hidup bermasyarakat, kata din itu juga bermaksud memiliki bentuk Madinah, kota yang tertata rapi dengan hukum yang benar, pemerintahan yang adil, ya, dan saksi yang benar. Nah, ini saya sampaikan. Maka ibu bapak, manusia sebelum kita bicara beda agama, saya mau menyampaikan bahwa Islam sebagai din, ya, itu tadi kita posisinya sedang berhutang kepada zat yang menciptakan kita. Nah, karena kita ini tidak punya hal yang patut untuk kita bayar, ibu bapak saya mau tanya, yang milik kita dari raga kita ini apa? Apa yang milik kita, mas? Hati milik kita bukan? Mata, hidung, telinga, kaki, semua ini ibu bapak sebenarnya kan milik Allah. Maka kita berhutang kepada Allah untuk kembali kepadanya, karena kita tidak bisa membayar, gak ada yang milik kita. Maka satu-satunya cara adalah dengan dua status ini. Kita menjadi khodim dan menjadi abid. Khodim artinya pelayan, ya. Abid artinya menjadi hamba. Sebagai seorang pelayan punya pilihan untuk patuh atau enggak patuh, monggo silahkan. Makanya Allah sudah katakan ini hidayah, ini bukan hidayah, mau ikut hidayah atau enggak, ini surga, ini neraka, silahkan ikut yang mana. Allah kasih kebebasan. Tapi setelah kita membebas memilih, kita harus jadi abid, hamba yang tunduk patuh hanya kepada ketentuan Allah. Ah, itu ibu bapak ya. Jadi ibu bapak dimuliakan Allah, khodim dan abid itulah yang menjadi kata kunci kita untuk membayar hutang kita kepada Allah. Makanya Islam sebagai din, ya, itu sebenarnya penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Tidak bisa dimaknai hanya sekedar agama. Loh kenapa? Nah, terakhir ini. Nah, 3 menit lagi. Karena berbeda dengan agama atau religion ibu bapak, secara etimologi A berarti tidak, agama berarti kacau. Agama berarti tidak kacau. Nah, jadi kalau definisi tidak kacau, semua bisa jadi agama. Nah, maka Islam bukan hanya sekedar agama, tapi dia din. Nah, oke. Dan istilah agama ini dari bahasa bahasa Prancis kuno dan selanjutnya. Singkat cerita, ibu bapak, memang kita melihat ada berbeda agama yang lain, tetapi kalau konteks din hanya Islam saja, dan kita menyatakan kebenaran Islam. Jangan sampai kita goyah melihat hal yang lain kok lebih indah. Nah, ini bahaya. Maka kata kuncinya adalah pluralitas agama. Yes, tidak masalah. Ada banyak memang agama-agama, karena konteksnya A dan agama tadi kan, bukan din. Tapi kalau pluralisme agama yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, ini no, kita tidak bisa begini. Ini tidak bisa semuanya ini disebut din. Yang din hanya Islam. Kalau agama, oke, silahkan. Tapi kalau din hanya Islam saja. Nah, meskipun akhirnya kita susah terus din kok terjemahannya, ya sudah agama juga tidak apa-apa. Meskipun demikian, agama tidak bisa merepresentasikan sepenuhnya kata din itu, gitu ya mas ya. Oke, terakhir. Nah, kata-katanya adalah tadi kan sudah lihat banyak beda-beda. Terus kita bagaimana tetap berbudinya? Nah, tetap berbudinya, kata kuncinya dengan
ukhuwah. Tadi yang disebut oleh sang qori ayat ke-10 surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwah, ukhuwah maksudnya adalah persaudaraan. Ya, kata saudara ini lebih dekat daripada kata teman atau sahabat, Ibu Bapak nggih. Dan perlu kita sadari, memang kita kalau sesama muslim disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, tapi jangan juga hanya berhenti di situ. Kita juga punya ajaran ukhuwah watoniyah, sama-sama orang Indonesia. Atau lebih kompleksnya lagi adalah ukhuwah insaniyah atau basyariyah, sama-sama sebagai manusia. Siapapun apapun agamanya, kita tetap bersaudara. Ya, selagi tentu tidak membuat iman kita juga jadi goyah. Sedikit-sedikit melihat ada indah di sana. Oke, terakhir pas 17.50 ya, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, saya sampaikan pesan dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Perumpamaan orang mukmin dalam cinta dan kasih sayang itu serta jalinan perasaan seperti satu tubuh. Apabila satu bagian tubuh sakit, maka demam seluruh tubuh, tidak bisa tidur. Nah, Ibu Bapak dimakan Allah, apalagi sama muslim ya. Nah, kita mari bersama-sama mempererat dan melihat, jangan sampai kita melihat saudara kita sama muslim ada yang kemudian tidak terawat. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Sama muslim kita baik, apapun itu ideologinya, selagi bukan permasalahan yang akidah, mari kita bererat bersama-sama. Nah, kalau sudah masalah akidah nanti lain ceritanya. Ada batasan. Sama non muslim tetap bersaudara. Kita doakan, doa kita kepada orang muslim adalah mendapatkan hidayah sampai dia nanti meninggal. Kalau saya meninggal nggak dapat hidayah, sudah kita nggak bisa doakan. Tapi kita masih bisa terus doakan mereka agar dapat hidayah sebelum meninggal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah 17.51 ini Mas, nyuwun ngapunten, mohon maaf kalau ada yang kurang dan kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak, Mas, Mbak dan seluruh jemaah di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.